شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Balik lagi bersama kami di Siaran Ramadan. Siaran yang membahas seputar tema-tema Ramadan yang insya Allah akan hadir di setiap hari di bulan Ramadan yang hanya tayang di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Syahputar Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini ada satu persoalan Ustadz. Bagaimana adab-adab ketika kita berbuka puasa sehingga kita mendapatkan keberkahan ketika setelah menjalani puasa di siang harinya di bulan Ramadan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Berbuka puasa ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, ya. Dia akan merasa bahagia dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang akan dia santap ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua adalah dia akan merasakan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang dilakukannya. Nah, dari hadis ini diterangkan Nabi SAW bahwa berbuka itu adalah sebuah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak kita pungkiri karena setiap kita yang berpuasa itu mesti akan berangan-angan untuk segera berbuka kan gitu. Apalagi kalau sudah mendekati waktu buka, biasanya ya kita sudah siap ya di hadapan hidangan berbuka itu, dan dalam keadaan kita sangat menginginkan untuk berbuka. Nah, ketika kita berbuka, maka jangan lupa ya kita ini bisa melakukan beberapa kebaikan-kebaikan ketika berbuka, karena sebagian kaum muslimin ketika dia sudah akan melakukan berbuka dan kemudian pada saat menyantap makanan berbuka itu lupa gitu ya, lupa dengan beberapa adab atau beberapa kebaikan yang seharusnya bisa kita raih ketika kita berbuka puasa. Maka di antara ya kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika berbuka, selain kita merasakan nikmatnya buka puasa tersebut, maka dalam hal ini yang pertama adalah hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa jika waktu berbuka telah tiba. Jangan kemudian kita tunda-tunda dengan sesuatu hal atau satu aktivitas yang mengganggu kita untuk atau mengakhirkan kita untuk kemudian berbuka. Karena Nabi SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan senantiasa tetap di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Sehingga kemudian Nabi mengatakan ajilul fitrah. Ya, segerakanlah berbuka tersebut. Kemudian yang kedua, berbuka puasa itu yang afdal ya, yang afdal itu adalah dengan seseorang itu mengkonsumsi beberapa butir kurma ya, kalau bisa kurma yang rutab, kurma segar, kalau tidak ada maka kurma yang lain. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah yuftiru ala ratabat ya, qabla an yusalliya, fa in lam takun ratabat fa ala tamarat, fa in lam takun hasah sawatin min ma. Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau berbuka, beliau akan berbuka dengan rutabat, berbuka dengan beberapa kurma segar, kurma yang belum kering, kurma yang masih basah. Apabila beliau tidak mendapati adanya kurma yang masih basah ini, rutab ini, maka beliau akan mengkonsumsi tamarat, beberapa kurma yang sudah matang, yang sudah tua gitu ya, yang sedikit kering. Tapi kalau beliau SAW tidak menemukan kurma, maka beliau akan berbuka puasa dengan beberapa teguk air. Nah, di sini menggambarkan bagaimana Rasul SAW berbuka. Meskipun di dalam berbuka itu tidak ada makanan khusus ya yang harus dimakan, tapi kalau kita makan seperti yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mungkin sebelum kita makan yang lainnya, dengan niat kita menghidupkan sunnah Rasulullah, fa insyaallah kita mendapat pahala darinya. Ya, apalagi kalau Rasulullah itu telah mencontohkan makan
makan bukanya itu adalah dengan rutab atau tamr atau minum air tadi, maka tentu ini adalah berdasarkan petunjuk dari Allah, dan itu tentu adalah yang terbaik bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya ya, ketika seseorang itu berbuka, jangan lupa dia membaca doa yang disunnahkan ketika berbuka. Yang mana dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika berbuka ya, beliau membaca dzahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, Nabi mengatakan dzahabadz dhama'u, telah hilang dahaga, wabtallatil 'uruq, dan semua urat-urat telah basah teraliri air, wa thabatal ajru, dan insyaallah ya pahala ya tetap akan diraih. Ini adalah yang dibaca pada saat berbuka. Kemudian juga di kala berbuka, hendaklah seseorang itu banyak berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhiratnya. Pada saat dia berbuka, dia boleh membaca doa untuk hajat keperluan dunia dan akhiratnya, karena di waktu itu adalah termasuk waktu yang mustajab seseorang itu di saat itu berdoa. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, thalathun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doa mereka itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Kata Nabi, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa ya sampai kemudian dia berbuka. Jadi di riwayat yang lain disebutkan as-saimu ya inda yuftir, ya, seorang yang berpuasa ketika dalam keadaan berbuka, Jadi ada 2 di sini ya. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, itu maknanya adalah ketika dia di dalam berpuasa, dia selalu berdoa kepada Allah, sampai di waktu berbuka dia berdoa. Itu adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa seorang hamba yang berpuasa ini. Kemudian yang kedua adalah indal fitri, ketika berbuka. Nah, kata-kata ketika di sini bisa sebelum berbuka, atau maksudnya adalah mendekati waktu berbuka, akan berbuka dia berdoa, atau setelah dia berbuka dia berdoa ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tentang hal ini. Jadi boleh dia ketika akan berbuka dia banyak berdoa, kemudian dia berbuka ya, baca bismillah, dia makan, setelah itu dia membaca dzahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatul ajru insyaallah, kemudian dia berdoa lagi ya, memohon kebaikan dunia akhirat, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Apalagi setelah dia sampai di masjid ya, antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang juga sangat mustajab untuk dia berdoa. Nah, ini adalah hal-hal yang sebaiknya dilaksanakan ketika kita dalam keadaan berbuka puasa, sehingga kita akan meraih banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian setelah menyimak. Tetap stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji, dan nantikan episode siaran Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas